Tombol hati, ya itulah yang dicari manusia yang sebenarnya. Ini kan kalau manusia yang dicari kan sakit hati, sakit semuanya. Jadi jiwa raga kita itu sudah sakit. Itu masih kurang apa? Kurang sakit. Terus sampai meninggal dunia. Tombol hati, ya itulah yang dicari manusia yang sebenarnya. Ini kan kalau manusia yang dicari kan sakit hati, sakit semuanya. Jadi jiwa raga kita itu sudah sakit. Itu masih kurang apa? Kurang sakit. Terus sampai meninggal dunia. Dan meninggal dunia itu tidak ada, jadi mati itu tidak ada. Tahu-tahu mati yang banyak sekali. Tuh. Kalau makan mati, tidak makan mati. Ya belajar tidak makan, itu belajar tidak makan. Yang dikatakan makan baik, tidak makan lebih baik, itu ada. Belajar makan baik, ya makan lebih baik. Ini kan semuanya alam, tanah semuanya ini, semua tanah. Jadi manusia sangat pinter. Ini dinamakan tempe, padahal ini tanah aslinya. Ini piring ini, padahal aslinya tanah, gara-gara suara ini. Nah ini pinter ya, sehingga kita itu sakit jiwa itu nggak merasa, sebab ininya ingin mencari senang itu nafsu ya. Angkara murka itu kebablasan, jadi nafsu angkara murka artinya kan senang kebablasan, jadi nggak bisa kembali kalau nggak mengaji bab kita hidup di alam. Damai itu ayam itu yang dicari manusia itu ya, tombolnya hati-hati ayam, tombolnya semuanya itu ayam. Bab nggak ngena, ayam itu nggak pakai apa-apa carinya, pakai keberanian. Pertama mental demi kedamaian. Iri, benci, ambisi, emosi, gengsi, buruk sangka, berani menyangka. Alam ini seenaknya. Jadi kita itu mendapatkan karma jelek. Ya akhirnya ya stres. Ya stres itu tergolong sakit ringan. Sakit berat mati. Dan tidak ingin panjang umur, yaitu sama dengan tombol hati itu panjang umur, sama saja. Ya itu yang dicari manusia, dan manusia itu tidak tahu cara, yang penting panjang umur, gitu tak nggak mencari cara. Ini kan sudah rusak nih, sudah nggak karu-karuan ini, problem masalah, salah dosa, dosa itu masalah, salah dosa sama. Buang ini, pakai trik harusan berani memakai trik ataupun jalan cara. Sudah diadakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuk arah kami, jalan cara ataupun trik, tujuannya membuang beban. Ya kalau sudah tahu beban ya, beban ini beban, jangan mau beban. Yang kita itu semuanya itu cuma berbangsa. Lantaran ini bicara ini anakku, ini tonggoku, ini koncoku, temanku, saudaraku, pamanku, lainnya bukan dianggap manusia sudah. Harus kenal satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, ya mungkin manusia tetap bersatu. Tidak ada menyangka buruknya orang, itu kena gangguan jiwa. Sedangkan kita sendiri itu kena gangguan jiwa itu setiap malam 24 jam kalau kita nggak bisa mengatur anggapan. Jiwa itu anggapan. Ya kita bebas di alam ini, apa orang gila ini, orang yang nggak mau apa-apa, yang nggak mau cukur rambut, ini orang gila. Bahkan orang yang nggak gila itu sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit ingin dihargai, sedikit-sedikit harga diri.
dikit-dikit ingin takuti orang itu apa nggak namanya, orang apa namanya, korupsi ya dan lain sebagainya, ataupun menganiaya bicara sama manusia itu seenaknya tanpa kira, nggak pakai ukuran. Menganggap buruknya orang itu sekarang kalau sudah dikuasai dengan kesombongan di sini depannya. Ini dewa ya, ini dewa, ini siluman. Jadi kalau dikuasai siluman, seenaknya sendiri. Ini siluman, ini dewa, siluman. Iya. Kalau manusia kan kalau dikuasai dewa, ini suara dewa, ini suara siluman. Suaranya ini cuman ini ya, cuman itu. Dia itu ini ketakutan. Takut nggak bagian. Pertama, kalau nggak kebagian ambeien ini sakit pinggang, kencing manis, darah tinggi, stroke, mati, itu takut kalau tidak kebagian. Ayo kejar terus ini, jadi nyantai itu nggak ada, merasakan tarik nafas ya. Ini bahasa Jawanya kan sedulur papat limo pancer itu kan ambekan. Jadi nafas itu tidak ada gunanya. Beda lagi sama orang yang sudah pasrah, nggak pakai pikiran, biarpun ingin gini, kuti, dilepaskanlah, biarinlah. Saya sudah kenyang, kan itu toh. Orang jalanan seperti itu, orang yang ditangkap di orang-orang seperti orang salah paham, gagal paham, menganggap ODGJ ataupun gangguan jiwa. Dan manusia itu nggak kenal jiwa, manusia seluruh dunia itu nggak kenal jiwa. Apa yang membuat pedang, membuat bom, itu apa orang gimana, orang gila atau orang waras? Untuk apa bom? Untuk apa senjata? Untuk apa pedang? Paling-paling untuk membunuh orang. Orang itu siapa? Kan nafas. Bhinneka Tunggal bernafas itu nggak tahu. Nafas itu nggak ada gunanya. Kalau menurut ini, harga diri kan itu di Purwo kan, jelas Purwo itu kalau orang yang baik itu mau di Purwo kenapa sombong di Purwo sana. Saya nggak mau dekat orang kan sombong ini gitu kan. Sombong di mana? Di Purwo sana, tengah Purwo sana, jangan sampai tahu orang. Sombong ada temannya sombong kan nggak bener tuh. Sombong itu di Laspol sana, tengah-tengah mau gini. Nah, makanya menyepi ya, menyepi, belajar berteman sepi dan angin malam. Jangan sampai senang di alam ini, itu hancur, sasar. Banyak orang sesat, kata Rama itu. Sesat nilainya cuma ngopi, merokok, makan, dan sudah. Saya ini apa saya ini, siapa saya ini? Belum kita ini sudah mengatakan semua milik Allah, kok masih ada saya ini, bagaimana? Kan sudah ada kata-kata la ilaha illallah, itu semuanya milik Allah, tidak ada yang kuasa selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kan tetap ininya kesombongannya tadi yang dari kecil ditanamkan, ya iri, benci, ambisi, emosi, gengsi, dendam, fitnah, gini gitu. Manusia nggak merasa tertipu dengan hari esok lusa. Sampai kapan ada hari esok lusa? Dan di situ tidak ada kalian. Keinginan dan cita-cita itu sumber penderitaannya manusia seluruh dunia. Cita-cita dan keinginan itu sumber kesengsaraannya manusia seluruh dunia. Kita harus sadar, ya. Sudah sadar, belajarlah sabar. Itu ada kata-kata innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ya sabar juga apa, Allah itu apa, kan tidak tahu orang itu. Sabar kok ruwet. Lihat apa-apa dianggap nggak bener. Padahal ini sudah sapi tanknya itu banyak. Sapi tank. Ya, ini perutnya, ini dalamnya itu apa kan, udah dia nggak kenal apa itu, kan yang penting enak happy,
Tapi makan obat. Obat apa? Tuhan itu obat tombo hati. Ayem ataupun ketuhanan kedamaian itu tombone hati. Kalau nggak bisa mencari jalannya, caranya, ya kita ya cuman ikut-ikutan. Jangan-jangan hidup itu disepelekan. Hidupnya ini. Maka itu ada yang dikatakan jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Jaga sehat sebelum sakitmu biar nggak sakit. Jaga hidup sebelum matimu biar nggak mati. Di alam jangan sampai tahu orang. Jangan sampai tahu orang, jangan kita sok tahu. Jangan tahu kan, jangan sok tahu. Untuk urusan orang lain, ini urusan Tuhan tetap, urusan kebatinan, ketuhanan, kedamaian. Dan tidak tahu lihat orang lain. Orang nggak ngapa-ngapa dianggap orang gila. Ini yang munyer-munyer dianggap orang waras. Sebab nggak bisa menghajar pikiran, jadi dihajar. Itu kecanduan orang itu. Iya benar. Kecanduan itu berat loh, penyandu merokok. Kalau nggak merokok kita sendiri kan sudah rumit, ruwet. Rumit itu ruwet. Hidupnya selalu rumit, ruwet, tidak pernah ikhlas ataupun pro. Lihat alam. Ya, itu namanya orang rumit, ruwet. Dan semua itu sudah diiklan, iming-iming, pameran tuh, terus ingin, itu ingin, jadi tidak ada habisnya. Setiap dengar ininya itu tajam manusia, tersinggung, mata melihat, ini kan setan tempat ini. Iya. Hidung ini mau yang wangi-wangi lihat. Apa itu mencium yang wangi, yang busuk itu ngamuk. Padahal ininya busuk sekali, apa yang berpikiran itu busuk sekali. Ini cuma satu piring, biarpun kayak mana jabatannya. Sudah. Rezeki yang asli ini yang dicari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau sudah dikasih yang jalan yang lurus, itulah kaya orang nggak tahu. Punya malah beban, malah dia itu nggak mau. Malah dianggap orang gila yang bebani. Ya, yang buat nama-nama itu semuanya tanah ataupun isinya alam. Dibuat nama anjing, buat nama babi, buat nama ayam, buat nama kucing. Itu aslinya cuman isinya alam, sama dengan kita ini juga isi alam. Saya nggak kenal alam, hidup di alam lu nggak kenal alam itu bagaimana manusianya? Kita ini hidup di alam, alami ataupun manusia pribumi. Kita nggak kenal manusia alami dan pribumi sama-sama. Hidup ini kan mau mati, kalau teman tinggal matinya. Hidup ini tinggal matinya, atau sudah ngaku mati atau masih hidup. Sekarang ini tinggal pengakuan kejujuran. Ngaku sakit atau ngaku sehat, kejujuran kita ini. Kalau ngaku sehat, cari sakit. Bagaimana saya lebih sakit, kan gitu kan. Kalau kita merasa sakit, beban sakit, ya merasa sakit, ngomong sakit, saya sakit, terus cari sehat. Sehat itu siapa? Sedikit-sedikit ngaku sehat, sehat apanya? Yang sehat. Kan tidak ada yang sehat selain Allah. Sakit dan sehat itu hanya Tuhan yang memiliki. Kita tidak punya apa-apa. Stroke, kencing manis, darah tinggi, usus buntu, asam lambung, Tuhan yang punya, bukan kita. Tapi tanpa murah direbutan manusia. Alasannya, ini semua untuk alasan nih, rebutan. Gitu. Jadi kita kalau sudah merasa ingin pensiun,
ingin berhenti ataupun taubatan nasuha, belajar yang sungguh-sungguh dalam kebatinan. Apa yang sebenarnya dialami yang cari? Masa cuma makan sama gini, malang kerik. Yo, gimana? Saya sih, siapa yang bilang saya ini namanya presiden ataupun bupati jenderal? Tidak ada. Itu gawe-gawe ciptaan manusia ataupun polisi. Ini cuman manusia saja yang buat nama. Baca-baca nama ini bilang gini. Coba di hutan sendirian, coba hidup sendirian tidak mau ngaku apa di sini. Di dunia ini. Coba kalau hidup sendirian tidak ada temannya, mau mengaku apa dia? Hati-hati dalam ini biar enggak menakut-nakuti orang. Dan nggak dicontoh-contoh generasi. Hidup rukun, damai, sejahtera itu gimana caranya? HAM, lakum dinukum. HAM itu sama dengan lakum dinukum, sama. Kesenanganmu, kesenanganku. Mungkin belum baik kesenanganmu sama kesenanganku belum baik mana. Yang paling dibanggakan itu cuma uang satu gudang. Satu gudang satu piring, lama-lama ususnya buntu. Ngesamnya lambung kan. Sekarang ini sudah gampang penyakitan manusia sekarang ini. Kalau dulu zaman masih kecil tidak ada yang namanya kencing manis, itu jarang orang yang namanya kencing manis. Sekarang mayoritas kencing manis katanya kasih nama lagi, kencing manis ya, terus apa namanya itu diabetes apa, banyak nama. Jadi manusia itu kakan pola, kakan nama. Jangan harus hati-hati dalam ini biar enggak keterlaluan stresnya daripada kewan. Itu stresnya manusia loh, rumitan manusia, stresan manusia daripada binatang. Manusia itu makhluk yang paling rumit itu ruwet ataupun stres. Di dunia ini mau di keramik ini. Yang goblok-goblok itu, yang nggak pinter-pinter cari uang banyak itu, ya manusia yang menerima apa adanya, saya sabar, itu bukan dianggap manusia. Apalagi yang kalau nggak bisa ngomong, sudah dianggap ODGJ. Menurut hati, kata hatinya sendiri dianggap ODGJ. Itu rata-rata dunia. Tidak ada manusia ini. Manusia kalau sudah tidak punya uang, apa yang dicari makan besok, ngasak pari itu mungkin nggak berani, takut karma. Kalau orang besok mencari ini makan untuk hari esok, itu sulit. Itu orang itu kemungkinan nggak terlalu di kepala hidupnya itu. Hidupnya tetap di dada. Iman itu tetap di dada, bukan langsung di sini. Iman ini gonta ganti depannya. Tetap kalau nggak punya apa tetap itu iman itu ada di sini. Kalau sudah ada apa-apa, iman ke sini tempatnya. Ini besar, ini mumet ini. Iman di sini, kalau di sini tempatnya ya. Betul yang namanya iman itu di dada memang. Ayam itu di dada, damai itu di dada, ataupun Garuda di dada. Negara Indonesia itu negara Pancasila. Bukan sembarangan Pancasila itu yang membuat orang lapar-lapar. Ya, bukan orang kekenyangan. Dia itu lapar bukan orang kurang makan. Dia itu memang ditahan untuk mencari, memaknai agama. Islam itu cuma adanya cuma pesan Rasul, bukan sunnah Rasul. Pesan Rasul jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu saja. Tapi tidak tahu, jadi semuanya dianggap wajib.
merokok, ngopi, makan itu jaga wajib. Padahal itu syarat. Merokok, ngopi, makan, ataupun minum alkohol itu syarat. Wajibnya tidak gitu. Wajibnya tidak minum alkohol, kopi, teh itu nggak wajib tuh. Itu wajibnya nggak gitu. Nggak makan itu. Ngapa-ngapa aja syarat kok. Nggak ngapa-ngapa itu wajibnya. Manusia itu kan enak agama itu. Ya nggak ngapa-ngapa, nggak sakit-sakitan. Nggak kebanyakan yang direncana. Rencana-rencana itulah yang godanya manusia. Digoda dengan rencana sama pikiran lalu pikiran. Sebab manusia itu berpikir biar nggak apa, biar nggak mikir. Berpikirlah kamu biar nggak mikir. Jadi pikir-pikir adanya pikir-pikir. Besok ini saya itu mati atau hidup. Ataupun sekarang ini mau gaya mati atau gaya hidup. Kan tinggal gaya. Kan gaya. Kalau udah tua-tua nggak berani kemana-mana. Ya manusia kalau mau ditangani manusia itu nggak bisa sempurna dah. Hanya menghadap Tuhan. Kita ini dunia ini tempatnya orang sembahyang, tempatnya orang mati. Kalau gaya mati baru. Nggak selalu mengembangkan kerumitan dunia sudah gempur. Dikerjai orang yang pinter-pinter. Kekurangan besar di pikirannya. Rencananya besar. Mau diambil sendiri dunia ini. Makanya nggak pakai ukuran sekarang. Kimia yang dimakan. Iya. Apa ya iki barang kimia kabeh? Ya, manusia asal enak di lidahnya aja sudah nggak mikir dah. Udah sepur tuh kalau enak tuh dikasih kecap dimakan. Iya. Kayak manusia tepuin ternyata pun. Kalau sudah kita itu hubungan sama agama, sudah sama diri kita ini. Senang aja dikasih tahu orang, ya belum tentu senang rasa kok. Senang apa sih mau pamerkan? Apa yang dipamerkan? Yang asli yang nggak nampak orang itu diikuti. Tombati nomor 3 itu, wong stres itu ada dikumpuli. Jadi ikut stres. Jadinya artinya itu wong soleh kumpul ono kan gitu. Tombati nomor 3, nomor 3. Wong stres itu ada dikumpuli, jauh dicedeki. Gitu. Artinya wong soleh kumpul ono. Jadi wong stres itu nggak boleh dikumpuli. Jadi ikut kita ini. Iya benar. Beluncut. Jadi menyendiri, manunggal, menyatu sama alam. Kita punya IPA kok, ilmu pengetahuan alam. PMP, pendidikan moral mental. Biar nggak penyakitan. Mati nggak apa-apa kalau kita itu mencari, tapi yang penting itu kita takut mati. Sakit nggak apa-apa, yang penting takut sakit gitu toh. Jadi sakit keras dan mati itu nggak perlu pikir di sini nih. Cuman hebat-hebatan toh, harga diri. Apalah harga diri. Kalau hidup demi harga diri, mbak ya belajar rendah diri, itu namanya harga diri. Demi harga diri kita ini. Dunia ini tempatnya orang bunuh diri loh mas. Semuanya itu tempatnya orang bunuh diri, sebab nggak kenal jati dirinya sendiri. Itu. Ya jadi kudu ya. Kudu mengenali diri ini. Nah, harus mengenal jati diri kita sendiri dulu. Mengalah. Melepaskan masalah besar ataupun kecil. Biarlah. Nggak usah diterima aja. Ada godaan hati-hati kita di mata, di telinga. Tempat ujian di alam ini.
hidup ini suatu ujian, tetapi hendaklah kau bersabar, berdamai. Jujurlah kepada Tuhan. Jujur aja sulit manusia. Ngaku sakit aja enggak mau. Kalau sakit parah itu sakit gitu kan. Kalau sakit itu hari-hari itu 24 jam itu sakit orang tuh. Tapi ngaku sakit enggak mau. Alhamdulillah sehat gitu. Padahal ada yang kebablasan, dah samurat pinggangnya semuanya itu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sehat kan. Apanya yang sehat? Kata orang teman itu sakit tengah bilang sehat. Kan banyak orang di mana-mana Tuhan. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Apa yang sehat? Kan dibilang kontrolnya ngamuk. Kalau ini kolesterol. Kolesterolnya tinggi manusia. Jaga sehat sebelum sakit. Apa itu yang boleh untuk tinju-tinju karate itu sehat tuh? Bukan itu, jaga sehat. Jaga ngeyel. Bisa menjaga kendali. Itu namanya. Dikendalikan. Kendali, rem kita akan punya. Masa ngegas terus sampai sana yang dipandang buruknya orang. Sampai ke sini nggak bisa. Sampai ke sini. Sembayangnya itu bagaimana? Untuk jalanan agama. Diatur agama itu baik. Lah kok malah mengatur agama? Gimana? Ada orang mau diatur agama? Enggak ada. Nggak ada. Yang banyak itu ngatur agama. Yo para semuanya itu kan sudah para stres, nggak karu-karuan. Dipamerkan gantengnya, gendeng enggak ada orang pamer ganteng, gendengnya loh. Allah itu yang ganteng, itu rasa ganteng itu nggak tahu. Tapi dipamerkan sama orang lain, pamerkan gini. Nggak boleh. Pamerkanlah, sinarkanlah keimanan, jabarkanlah keimanan, suarakanlah keimanan, kedamaian. Damai di hatimu menengdas, endal dipikir digawe. Sekarang udah rumit, nggak bisa, angel. Sendirian itu angel, menyepi itu tidak kuat kalau orang yang sudah bergumpulan sama manusia. Merasa bisa yang banyak. Merasa bisa. Sebenarnya nggak boleh bisa selain Allah, nggak bisa apa-apa. Katanya la haula kan. Tidak bisa apa-apa selain Allah kan itu. Saya nggak pinter selain Allah kan itu artinya. Iya. Kok bangga pinter-pinteran, ranking-rankingan apa? Andap asor. Sejalani gunungan sekti kuduani andap asor luhur kasane enak catur mungkur itu Sunan Kalijaga itu katanya. Hanya iman di dada yang membuatku mampu harus tabah menjalani. Nah, kalau kenal keimanan. Terus kalau kita nggak belajar berteman sepi dan angin malam, angin malam itu apa? Merenung, coba merenungi, direnungi hidup ini. Masa mati kok seneng nyiram. Mati kok digolek cepet-cepet. Dia mati ya mati, tapi alon-alon kan gitu kan. Wing. Itu yang bilang kalau dapat ini panjang umur seperti itu. Mati kok cepet-cepet itu mati, nggak cepet-cepet itu mati. Jadi kan apa yang nggak cepet-cepet? Nah, semua itu perlu santai kan itu. Perlu ambisi. Memvonis orang seenaknya, memvonis alam seenaknya. Lalu dia sendiri nggak kenal dirinya sendiri, isi alam dia kenal. Sama-sama isinya alam itu nggak tahu. Sampai gara-gara takut nggak dihargai orang. Kalau aku nggak dihargai orang.
Mati itu nggak ada, tahu-tahu mati. Dia nggak butuh memikirkan mati dan takut mati, nggak butuh orang itu. Kalau sudah bersama ini, takdir katanya. Mati karena Allah. Mati karena Allah ya apa? Mati itu milik Allah, hidup itu nggak milik Allah. Nafas itu milik Allah, semuanya itu milik Allah. Itu apa? Bukan karena Allah, karena Allah. Alam dan seisinya itu milik Allah. Hidup dan mati itu milik Allah sana. Jangan merasa hidup. Jadi merasa ini plong ataupun merdeka. Belajar itu terus. Ini gara-gara ininya loh. Ini penuh kimia, penuh obat-obatan ini. Penuh obat-obat yang dimakan loh, obat-obat kimia itu penuh. Jadi sudah menjalar ke dalam tubuhnya dari daging. Jadi semangat terus orang. Jadi nggak bisa merendahkan dirinya ataupun meredakan, cuma menegangkan terus, rasa tegang diteruskan. Ini sepaneng, mandahan sepaneng, itu tegang lagi sepaneng namanya. Ini sepaneng. Jadi kalau orang sepaneng itu dihargai orang, buat gitu hebat itu hebat. Padahal sepaneng, stres teman. Kalau gila harga diri itu orang itu mbak soro orang gila harga diri ke dunia itu ingin dihargai manusia, tidak perlu seluruh dunia. Bila perlu dunia ini milik saya, lainnya ngampung kan. Ya itu manusia. Ya nggak punya surat tanah, surat nikah, surat jabatan itu mati aja katanya. Padahal surat gai-gai, surat buatan manusia. Yang asli surat yang ada, yang ikhlas apa adanya itu. Terlalu angkoro. Ya angkoro murko tadi dia nggak merasa. Punya rasa nggak tahu, nggak dirasakan, jadi nggak pernah merasa. Ngaji ke dalam nggak tahu. Cuman dibaca sembahyang itu pamer, bimbing. Orang lain kok dibimbing. Dengan dirinya itu nggak kenal dirinya sendiri. Membimbing orang. Nggak kenal gilanya sendiri. Nggak kenal gendengnya sendiri. Mau bimbing siapa? Yang dengan sabar itu adalah nerimo. Nerimo itu sabar sama saja. Menerima apa adanya itu namanya orang sabar. Semuanya itu semua sudah dikuasai dengan pikiran sendiri. Terus dipamerkan sama manusia. Dunia ini kalau saya kan orang bujangan. Dunia ini tempatnya gue pamer bojo. Ya enggak? Kan gitu kan. Itu pamer-pameran. Padahal apalah. Dan semuanya sudah lepas daripada kebenaran yang sebenar-benarnya. Nafsi-nafsi ataupun lakum dinukum waliyadin, artinya itu senangnya manusia itu sendiri. Kalau sudah dia merasa senang, sudah ya senang. Itu kan, sudah menerima apa adanya, lebih nerimo, bahkan lebih nerimo sampai mati sebelum mati, nerimo nih. Itu artinya bertapa di peruangan, belajar mati sebelum mati. Nyawiji menyatu. Tapi salah surat itu merasa saya nggak punya ini nggak apa-apa, saya itu hebat, itu toh tegangan tinggi.
Jadi manusia itu suruh merokok, suruh ngopi, tujuannya suruh pikir-pikir, kan? Kalau udah nggak ngerokok nggak ngopi itu merasa bener, sudah mikirkan orang itu kan segitu toh. Kalau nggak bisa berpikir, nggak mikir, berpikir itu artinya itu nggak mikir. Manusia itu rata-rata ketakutan, takut kalau nggak cepat mati itu orang tua aslinya. Takut nggak cepat sakit, nggak cepat mati itu aja. Bukan takut sakit, takut mati, takut nggak cepat sakit dan mati. Jadi otot yang dipakai, terus otot sehat, otot itu harusnya sehat. Jadi nggak bisa jaga otot, jaga sehat, jaga serius tidak bisa. Serius terus. Jadi nggak bisa merasakan ngelenggono, rasa ngelenggono kata orang Jawa, ngeblong, rela. Jadi manusia itu belajar rela. Itu namanya jawabannya kan nggak lorong kan jawabannya. Dalam bagaimana modelnya nggak bisa orang itu orang ikhlas, orang itu orang gini, nggak bisa. Ikhlas itu hanya Tuhan yang tahu sana. Islam dan kafir itu hanya Tuhan yang tahu. Islam dan kafirnya saya, kita semua ini hanya Tuhan yang tahu. Jangan mengaku-aku. Pikirannya sudah ini gitu, gini gitu, ngurusi orang gini. Tapi ini sudah penuh masalah, jadi pikirannya pinter gini, carikan uang banyak, sudah merasa hebat dirinya. Uang itu loh, saya waktu musafir dulu lah, bingung hari-hari itu menyelamatkan ayam saya, pagi-pagi sembunyi, menyelamatkan rasa ayam saya biar nggak terganggu dunia ini. Dunia itu ini, akhirat itu ini siluman. Dunia itu dunia siluman kayak ini. Di sini nih cepatnya siluman. Ini dewa di sini. Dewa siluman. Hantu itu tok men kok. Matanya ini, wah, yang cantik-cantik saja yang hidup. Itu tok. Dari mana-mana kan lama, kalau udah kiamat baru ganti dunia mungkin ya bisa perubahan. Entah bisa perubahan kan enggak, kalau sadar itu loh yang menyadarkan, yang merubah diri kita sendiri kan harus sadar. Dan kita itu mengaji rasa, bisa mengikuti rasa. Bagaimana rasa yang baik tadi, ikutilah, saya belajar. Jangan mengganggu, mentang-mentang kita nggak bisa terus iri. Ini sudah pemberian sananya, pemberian Tuhan sana, jalannya seperti ini. Terus dia tuh ingin belajar nerimo. Kalau orang yang sudah meninggi, lihat aja iri, jadi ganggu. Yang sabar itu diganggu sama orang yang nggak sabar tadi. Ngaku-ngaku orang yang nggak sabar tadi orang Islam katanya. Yang ingin jadi orang sabar itu, ingin jadi orang Islam itu sama dengan ingin jadi orang sabar, belajar sabar itu dianggap orang gila kan. Ya itu kan gila dan tidaknya hanya Tuhan yang tahu. Itu loh tidak tahu orang Panggan. Malah nuruti, nggak ketakutan sama dosa tadi, nggak ikut takut sama dosa, takut sama orang ini. Takut di lokne wong, bukan takut sama dosa, ndak. Orang itu tahu dosanya sendiri, lumayan kalau hidup itu. Akeh wong pajero ini, panas njaba jero itu banyak dunia ini.
wis tidak pandang bulu. Nah, dari zaman mulai zaman dulu gak karu-karuan. Gak karuan. Man dari dulu nah, manusia itu gak lupa bangsa sejak zaman dulu. Nah. Lupa sama gilanya sendiri dulu. Udah sejak zaman dulu. Sampai mati sampai gak kenal gilanya sendiri gak kenal. Orang mau menghargai orang itu dianggap orang gila. Iya. Ya, menghargai orang aja udah orang gila. Kalau meremehkan orang itu dianggap orang waras. Nah, iya iku kuali kan. Kuali kan. Kuali. Meremehkan orang, menghina orang, mengolok-olok orang dianggap orang waras. Kalau orang menghargai orang, rendah sama orang dianggap orang gila. Bener. Terus balik. Takut sama orang dianggap orang gila. Takut salah pun juga dianggap orang gila. Iya. Mundur teratur itu dianggap orang gila, harus maju. Bukan pribadinya yang maju, ngayalnya dia yang maju. Kalau pribadi bangsaku yang maju, jadi prinsipnya harus dimajukan. Semampu-mampunya. Kalau Tom Samson kan enggak, dia enggak makan daging, enggak membunuh makhluk yang bernyawa, enggak membunuh makhluk yang bernafas, sebab sama-sama nafasnya. Nafas saya sama nafas babi itu enggak beda. Enggak beda, kalau tahu kenal nafas loh. Enggak beda, babi enggak ada nafasnya mati, saya pun juga enggak tahu lah loh. Dan nafas enggak mau ini. Wih, ngayalnya tadi. Ngayalnya pokoknya. Kalau hiburan dunia ini, bukan dianggap dunia ini tempatnya orang hiburan. Dunia ini tempatnya orang menyiksa diri, kan itu kan ya. Dunia ini tempatnya orang bunuh diri ataupun menyiksa diri, apa kayak gitu. Dunia ini suruh menyalahkan diri, bukan menyiksa diri. Bahkan kita sendiri nggak paham bahwa kita diri, rasa sejati itu nggak kenal. Terus mengikuti sorot jati ataupun siluman, terus memvonis, membaca kesalahan orang lain, dan ini dan ini dan itu dan ini. Nah, kalau nggak ada apa kurang enak, diinumi lagi biar puas. Nah, jadi hancur, rasa sejati itu hancur. Nyandu karena canduan tadi. Kebiasaan. Buat lebih baik aja merokok, ngopi, makan. Nyandu itu tidak apa-apa dan itu mau kemangku saja sudah salah kok. Apalagi yang sudah makan nasi uangnya masih kurang banyak. Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang, bukan kita. Dan dikasihani Tuhan bagaimana kan gitu. Dan dikasihani Allah itu kan, semua alam ini biar kasihan sama saya, penyakit itu biar hilang kan gitu, penyakit stres gitu kan yang cari, penyakit gendeng kan gitu. Gendeng itu sama dengan asam urat tadi, asam urat dalam jiwanya itu manusia, jiwa kita itu sudah kena asam urat, itu menang jalur di ininya, sebab salah
tafsir. Jadi hati-hati dan tidaknya itu hilang. Tidak kenal hati-hati apa yang saya perbuatan. Karma buruk dianggap karma baik. Ya. Saya nggak kenal hikmah. Hikmahnya itu apa hikmahnya? Tidak tahu. Mutunya hidup tidak tahu. Gitu. Jadi kalau sudah mengenal jati diri ini, baru belajar karantina, jaga jarak, cuci tangan, tutup masker tadi kan, itu namanya karantina. Jangan dekat-dekat sama orang yang enggak satu pemahaman. Iya soalnya kumpul balik sing apa ya? Sing gak sebab pemahaman kagian ibu pas ngeyel pas kelengkelan. Akhirnya perang. Heeh. Ya kalau kita sadar, kalau nggak sadar ya kita perang. Kalau ngomong dari nanti salah paham. Pak ini urusan ini untuk bayar ini, untuk bayar ini, untuk bayar ini, untuk hari ini itu, untuk bayar utang ini, urusan ini, itu kata-kata. Kalau kasih ini kitab ini, dah dianggap gagal paham. Terus orang pinter itu membuat ulah pameri kecil dipameri pelembungan gitu kan. Kayak ngek gitu kan, pelembungan anak kecil nangis. Dan tua pameri mobil, saya pengen lagi kan gitu. Dipameri ini lagi, pengen lagi. Harganya bang online, ingin ikut-ikut, aduh terus banyak kebek ini.